Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 83 sampai chapter 85, di mana kita akan diperlihatkan perjalanan mesra Jinwoo dan Asil untuk mengalahkan Raja Iblis, dan kita juga diperlihatkan kedatangan hunter kelas negara dan hunter rank S dari Jepang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Asil akan menjawab pertanyaan Jinwoo mengenai musuhnya, ia tiba-tiba pusing kepala dan pingsan seketika. Jinwoo bergumam, gangguan sistem sepertinya menjadi sangat kuat ketika dia ingin memberitahu identitas musuhnya. Dan untuk beberapa alasan, sistem itu juga mencoba untuk mempengaruhi kode dan dunia manusia. Musuh yang dihadapi para iblis itu mungkin adalah kuncinya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah pulau terpencil yang ada di Jepang, kondisi di sana semakin mengerikan. Setelah banyak penduduk yang dibantai, kini pasukan hunter dari luar pulau telah datang untuk melawannya. Akan tetapi, monster itu bukanlah monster biasa. Monster itu menyerang hunter terlemah dan hunter healer terlebih dahulu. Itu adalah monster yang memiliki kecerdasan. Berita itu pun langsung tersebar ke berbagai negara termasuk Korea. Sedangkan di Departemen Asosiasi Hunter Korea, asosiasi kini sedang rapat untuk mendiskusikan masalah tersebut. Menurut data yang dikonfirmasi, dalam sehari seluruh masyarakat di pulau itu telah dibantai oleh monster semut itu, yaitu sekitar 294 warga sipil yang telah menjadi korban. Sedangkan korban di pihak para hunter adalah 4 hunter rank E, 1 hunter rank D, dan 1 leader rank C. Serangan semut itu bisa terhenti setelah pasukan hunter rank A datang ke sana. Setelah mendengar berita itu, para anggota asosiasi berkata, "Aku tak menyangka Jepang yang memiliki sistem hunter tercanggih se-Asia kini memiliki korban sebanyak itu. Maka apa jadinya jika monster semut itu terbang ke Korea Selatan?" Ketua Gugunhi berkata, pulau yang diserang oleh semut itu berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semutnya bisa terbang sejauh itu, mereka tentu bisa tiba di pulau-pulau yang ada di Korea kapan saja. Jika monster semut itu benar-benar terbang ke Korea, kita tidak memiliki jumlah hunter yang dapat dikirim di setiap pulaunya. Walaupun kita bisa mengirim hunter peringkat rendah, mereka hanya akan menjadi santapan semut-semut itu. Dan sampai pada akhirnya, rapat pun berakhir tanpa adanya solusi yang pasti. Setelah rapat berakhir, Ketua Gunhi termenung dan memikirkan siapa yang dapat membantu Korea dalam situasi ini. Ketua Gunhi pun pusing memikirkan semua ini. Jinjul kemudian menghampirinya dan mengatakan bahwa Hunter Huang Dongsu dari Guild Scavenger telah menghubungi kita secara rahasia. Dia berkata bahwa akan bekerja sama dalam raid ke Pulau Jeju nantinya. Namun Ketua Gunhi bisa menebak apa yang dia rencanakan sebenarnya. Dia pasti sedang mengincar Hunter Sung Jinwoo. Jinjul berkata, benar sekali. Tapi karena dia memiliki masalah dengan Hunter Baekhyunho di insiden Red Gate sebelumnya, kami mengirimkan surat penolakan kepadanya untuk masuk ke negara ini. Namun dia bukanlah satu-satunya yang menghubungi kita. Ketua Gunhi bertanya, lalu siapa lagi orang itu? Jinjul menjawab, dia adalah seorang hunter kelas negara. Shin kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada, yaitu di Dungeon Kastil Iblis. Asil yang tadinya pingsan, kini akhirnya mulai sadarkan diri. Asil membuka matanya dan berkata, "Hah? Sejak kapan aku tertidur di sini?" Jinwoo berkata, "Kau sudah bangun rupanya. Ternyata sesama iblis itu tidak rukun ya. Lihatlah, mereka ini mencoba menyerangmu saat kau tak sadarkan diri." Asil pun sangat terkejut melihat tumpukan mayat iblis di sana. "Jangan-jangan kamu melindungiku saat aku tertidur ya? Aku sangat berterima kasih untuk itu." Jinwoo lalu bertanya, jadi seberapa jauh letak item entry permitnya? Asil kemudian langsung mengajak Jinwoo pergi ke kastil iblis tempat klan Radir berada. Setelah masuk ke kastil, Asil langsung menghadap ayahnya yang merupakan raja dari klan Radir. Asil berkata, "Ayah, aku membawakan seorang tamu." Ketika ayah Asil melihat tamu tersebut, ia pun sangat terkejut. "Asil, tamu macam apa yang kau bawa ini? Apa kau tak melihat ada banyak masukan yang bersembunyi di balik bayangan orang itu?"
tamu macam apa yang membawa pasukannya untuk bertamu. Mendengar itu, Jinwoo dalam hati berkata, bagaimana mungkin dia bisa melihat pasukan bayanganku. Dan seketika itu juga, para penjaga di sana pun langsung mengepung Jinwoo. Namun Jinwoo tetap tenang dan berkata, aku sudah berjanji kepada Esil bahwa aku akan langsung pergi setelah kau memberikan entry permitnya kepadaku. Raja itu berpikir sejenak. Apakah orang ini yang membunuh para iblis dan menaiki lantai dengan cepat? Kudengar dia juga telah mengalahkan Vulkan dan Metus. Aku tak yakin dapat mengalahkannya. Raja itu kemudian bertanya, apakah hanya entry permit saja yang kau inginkan? Jinwoo menjawab, ada satu lagi. Jinwoo lalu menggandeng Esil yang ada di sampingnya dan berkata, aku ingin meminjam putrimu sebentar. Raut wajah Esil pun memerah, namun dalam hati Jinwoo berkata, sepertinya aku membutuhkannya untuk memanduku ke tempat entry permit di setiap lantainya. Setelah itu, Raja kemudian menjamu Jinwoo di tempat makan. Dalam hati Raja berkata, walaupun menuruti keinginan manusia itu melukai harga diriku, tapi aku tak punya pilihan lain daripada harus melawannya. Raja kemudian berkata, apakah kau berjanji tidak akan membahayakan putriku? Jinwoo menjawab, aku akan melindunginya. Setelah itu, Raja kemudian memanggil penjaga untuk memberikan entry permitnya kepada Jinwoo. Dengan ini, Jinwoo dapat menaiki lantai berikutnya, yaitu lantai 81. Jinwoo kemudian berkata kepada Esil, apa kamu sudah siap untuk berangkat sekarang juga? Baiklah tuan, aku sudah siap, jawab Esil. Jinwoo berkata lagi, jika nanti ada pertarungan, kau jangan mengganggu, biar aku saja yang mengurus semuanya. Baiklah, aku mengerti tuan. Segera setelah itu, Jinwoo dan Esil pun telah tiba di lantai 81 yang dikuasai oleh klan Garshi. Esil kemudian mengeluarkan minuman yang disukai ketua klan Garshi untuk digunakan sebagai alat negosiasi. Namun Jinwoo menolaknya dan akan mengambil entry permit dengan caranya sendiri. Jinwoo lalu menyuruh Esil untuk menunggu di luar kastil saja. Sedangkan Jinwoo pergi sendiri untuk menghancurkan kastil klan Garshi beserta monster yang ada di dalamnya. Scene kemudian berpindah di Departemen Asosiasi Hunter Korea. Kini mereka telah kedatangan tamu, seorang hunter kelas negara dari Amerika. Mereka pun berbincang-bincang di dalam ruangan. Hunter itu berkata, sebelum kita ke intinya, aku ingin bertanya dulu tentang hunter ke-10 Korea yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Jinjul menjawab, dia memang susah diprediksi. Tim monitoring kami sangat kesusahan untuk melacaknya. Jadi begitu ya. Oh ya, kudengar Hwang Dong-soo kami telah menyebabkan keributan di Korea Selatan sebelumnya. Ketua Gunhee dalam hati berkata, apa maksudnya dengan Hwang Dong-soo kami? Dia mengatakan seolah-olah Hunter Hwang Dong-soo sudah menjadi milik Amerika. Hunter itu berkata, aku sebenarnya ingin meminta tolong kepada Asosiasi Hunter Korea agar Hunter Hwang Dong-soo dilarang memasuki Korea Selatan. Tapi sepertinya kalian sudah melakukannya. Ketua Gunhee menjawab, ya, Anda benar. Hunter itu berkata lagi, kalau begitu, pembicaraan ini akan selesai lebih cepat dari yang kukira. Aku akan menghubungimu lagi jika aku memerlukan sesuatu. Oh ya, sebenarnya aku juga ingin membantu raid di Pulau Jeju nantinya, tapi karena aku saat ini sedang sibuk, jadi sayang sekali. Tapi berbeda cerita jika Korea Selatan memiliki dana untuk menyewa jasaku. Hunter itu pun tersenyum dan pergi. Ketua Gunhee berkata, jadi itukah hunter kelas negara? Woo Jinjul, apakah mengharapkannya untuk mengikuti raid di Pulau Jeju hanyalah khayalan belaka? Jinjul menjawab, ketua jangan khawatir, Jepang sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan ikut andil dalam raid di Pulau Jeju nantinya. Scene kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada. Di sini Jinwoo telah selesai membantai para iblis dan menaiki lantai demi lantai. Levelnya kini juga telah meningkat menjadi level 87. Sedangkan Igris dan Tank kini telah mencapai level maksimal. Kedua bayangan ini kemudian meminta untuk melakukan promosi. Sepertinya aku dapat menaikkan rank bayanganku jika sudah mencapai level maksimal. Pesan dari sistem kemudian muncul. Apakah Anda menerima permintaan dari mereka? Jinwoo menjawab, aku izinkan. Dan pada saat itulah aura hitam yang sangat besar pun menyelimuti kedua bayangan tersebut. Kedua bayangan itu pun telah berhasil dipromosikan. Igris dari rank naik kini telah menjadi rank elite naik. Tank dari rank elite kini telah menjadi rank naik. Sebuah rank baru pun telah didapatkan kedua bayangan tersebut.
Terlihat bentuk tubuh Igris yang sedikit berubah dan memiliki aura yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan ini, Igris sudah mendapatkan kekuatan yang setara dengan rank S. Sedangkan Tank juga telah mendapatkan kekuatan yang setara dengan rank A kelas atas. Setelah itu Ezreal bertanya, apakah Anda tahu sudah berapa banyak klan yang kau hancurkan? Jinwo menjawab, karena ini lantai 89 dan klanmu tidak dihitung, berarti sudah 9 klan yang sudah kuhancurkan. Ezreal dengan malu-malu bertanya, "Anu tuan, kenapa kau mengampuni klan kami?" Jinwo menjawab, karena aku menyukaimu. Mendengar itu, sontak Ezreal pun sangat terkejut, wajahnya kini merah merona. Segera setelah itu, Jinwo dan Ezreal kemudian langsung memasuki lantai berikutnya. Jinwo kemudian terus membantai iblis di setiap lantainya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di lantai 90 ke atas, level dan jumlah musuhnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jinwo bergumam, walaupun aku sudah menaikkan statku, penggunaan manaku tetap boros. Itu menunjukkan bahwa pasukan bayanganku sering dikalahkan dan diregenerasi. Yang akhirnya, Jinwo kini telah sampai di lantai 97. Dan di saat yang sama, level Jinwo juga terus meningkat hingga menjadi level 90. Ezreal yang melihat kekuatan Jinwo pun sampai tak percaya. Bahkan klan Ricardo dan klan Peitos juga berhasil dikalahkan. Ezreal bertanya, apakah semua manusia itu sekuat dirimu Tuan Jinwo? Jinwo menjawab, tidak semuanya, tapi setidaknya ada 2 orang kuat yang gue kenal. Jinwo merasa ketua Gogunhi dan Cha-Hain lebih kuat daripada hunter rank S lainnya. Aura Cha-Hain lebih kuat daripada Choi Jong-in, dan waktu itu aku bisa dibilang sebanding dengan ketua Gogunhi. Tapi sekarang pasti sudah berbeda. Jinwo kemudian berbicara kepada Ezreal, sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu, mulai sekarang aku bisa mengatasi sisanya sendiri. Mendengar itu, Ezreal pun terlihat sedih. Apa aku sudah tidak berguna lagi bagimu? Jinwo menjawab, kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, aku sangat berterima kasih. Namun Ezreal terlihat sedikit kecewa. Ezreal lalu berkata, aku masih ingin ikut denganmu, aku ingin melihat hasil akhir dari pertarunganmu. Jinwo menjawab, ya sudahlah, lakukan sesukamu. Jinwo dan Ezreal kemudian menuju ke lingkaran sihir untuk berpindah ke lantai 98. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di Bandara Korea Selatan, kini terlihat 2 orang yang baru saja tiba di Korea. Ia adalah seorang hunter rank S dari Jepang yang bernama Koto Ryuji. Tak lama kemudian, petugas asosiasi hunter Korea telah datang menjemputnya dan mengantar mereka berdua ke kantor asosiasi hunter Korea. Segera setelah itu, mereka berdua pun langsung bertemu dengan ketua Gogunhi. Ryuji dalam hati berkata, orang di depanku ini adalah hunter satu-satunya di Asia yang bisa menandingi Liu Zigang. Aku bisa melihat aura kekuatannya. Begitu juga dengan ketua Gogunhi. Ia dalam hati berkata, Koto Ryuji, dia pasti bukan orang biasa. Jadi pada saat ini ada 21 hunter rank S di Jepang dan 11 dari mereka berada di guild milik Koto Ryuji, yaitu guild Draw Sword. Dengan adanya 11 hunter rank S di guild tersebut, Draw Sword adalah guild yang paling berkuasa di Jepang dan bisa dipastikan guild milik Koto Ryuji merupakan guild terbesar di Asia setelah guild di Cina. Perbincangan pun dimulai. Nama saya Hanekawa dan saya bertugas sebagai penerjemah. Mulai saat ini, saya akan menyampaikan ucapan dari Koto Ryuji. Aku akan langsung menyampaikan maksud kedatangan kami ke sini. Karena insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, kami memutuskan untuk tak mengabaikan Pulau Jeju lagi. Oleh karena itu, kami berjanji untuk memberikan bantuan kepada Korea Selatan dalam raid ke Pulau Jeju nantinya. Ryuji berkata, jadi intinya, alasan kami kemari adalah untuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik kita. Karena itu adalah Get Rank S, kami sudah menyiapkan rencana yang sesuai. Hanekawa kemudian memberikan data yang dikumpulkan Jepang ketika mempelajari monster semut itu. Dan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.